Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk mengembangkan pengetahuan sebagian aparatur sipil negara Kabupaten Tabalong dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, mengadakan bimbingan teknis selama 2 hari, 4-5 April di Gedung Informasi dan Pembangunan. Kabupaten Tabalong menggelar bimbingan teknik sistem penganggaran dalam rangka penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS online. Dalam BIMTEK ini, pemerintah daerah mengundang tenaga ahli Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andi Erwing sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Haji Erwan mengatakan bahwa masih ada renja SKPD yang tidak mengacu pada renstra dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong. Selain itu, banyak usulan program kegiatan dalam Pramusrenbang Provinsi yang tidak diakomodir karena kurangnya koordinasi dengan SKPD Provinsi, serta wacana pemerintah pusat tentang perencanaan yang mengacu pada paradigma money follow program. Dengan itu, Haji Erwan berpendapat bahwa bimbingan teknis ini penting dalam menyamakan persepsi dalam proses perencanaan. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani mengatakan bahwa pentingnya perencanaan pembangunan yang baik sedikit banyak dapat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Masa depan Tabalong itu ada di tangan saudara-saudara sekalian. Kita sudah 70 tahun merdeka ya. Tabalong ini sudah berusia 50 tahun. Tapi jujur saja, urusan perencanaan ini sepertinya kita tidak pernah tamat-tamat sekolahnya. Terus belajar gitu. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah konsisten dengan sistem yang ada gitu. Nah, oleh sebab itu sistem perencanaan ini sudah jelas ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya. 2004. Hanya saja kita tidak konsisten untuk melaksanakan. Tetapi saya mengistilahkan Pak Erwin, kita di Tabalong ini sedang membangun sebuah sistem. Nah, kalau sistem ini sudah terbangun, orangnya boleh berganti, bupatinya berganti, kepala bapedanya berganti, kepala SKPD-nya berganti. Tapi kalau kita sudah punya sistem, insya Allah semuanya akan jalan. Nah, yang susah itu orangnya tidak berganti pun kalau sistemnya tidak kita punya, tidak jelas, hasilnya tidak akan maksimal. Tenaga ahli Bappenas Andi Erwing mengatakan dalam penyusunan anggaran dengan sistem e-planning dan e-monef yang telah diterapkan Kabupaten Tabalong, mempermudah penyusunan perencanaan penganggaran dan pengendalian pembangunan. Ia juga menjelaskan hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran. Terima kasih bahwa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan itu adalah pertama dari mekanisme perencanaan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perencanaan itu sendiri. Karena pendekatan perencanaan itu bukan hanya proses partisipatif saja, tetapi ada namanya teknokratik proses, ada namanya partisipatif proses, kemudian top down bottom up proses, kemudian juga ada politik proses. Jadi perencanaan itu memang harus dilakukan secara menyeluruh. Tapi kita harus top down bottom up proses dan teknokratik proses. Sebenarnya proses perencanaan itu dimulai dari teknokratik proses. Jadi Bapeda bersama dengan stakeholders yang terkait dengan proses perencanaan itu bersama-sama namanya menyusun yang namanya prioritas daerah dengan sasaran prioritas. Jadi sebelum SKPD menyusun namanya rencana awal, Bapeda harus menyusun namanya prioritas dan sasaran prioritas Kabupaten Tabalong 2017. Jadi apa yang akan dibangun di 2017, apa prioritas yang akan dibangun 2017, itulah yang harus diformulasikan oleh Bapeda secara teknokratik. Itu kemudian diberikan kesempatan kepada SKPD untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kegiatan. Bahwa pembangunan harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Kita mau arah mana 2017? Nah, jelas Kabupaten Tabalong tadi sudah memiliki arah prioritas dan sasaran prioritas 2017. Ada 5 tadi ya yang saya gambarkan itu, mulai dari SDM, infrastruktur, dan seterusnya. Itu jelas sehingga SKPD sekarang tidak ragu lagi untuk menyusun namanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung prioritas bupati kita.
2017 yang akan datang apa yang beliau akan capai, arah prioritasnya. Kemudian langkahnya tadi yang saya jelaskan dari Januari sampai 31 Mei itu memang harus berurut. Karena salah satu langkah saja yang tidak diikuti itu akan kemudian menjadi langkah-langkah berikutnya akan tidak terproses dengan baik. Contohnya, musrembang kecamatan dimulai lebih duluan dibanding menyusun renja awal. Kan tidak ada top down-nya, tidak ada yang bisa disampaikan oleh SKPD ke kecamatan. Yang pada akhirnya kecamatan pada saat forum musrembang kecamatan itu bukan forum musrembang namanya, tetapi forum mengusulkan kegiatan saja. Yang pada akhirnya list-list kegiatan yang banyak akan masuk. Bukan hanya karena forum musrembang itu salah satu agendanya adalah memang mengusulkan kegiatan. Tetapi lebih dari itu ada yang lain. Pertama, kita mensosialisasikan apa prioritas 2017. Yang kedua, apa kegiatan-kegiatan lintas sektor dinas-dinas di kecamatan tersebut. Itu disampaikan. Kemudian apa kegiatan top down kecamatan di SKPD di kecamatan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan top down inilah yang disampaikan di kecamatan. Kegiatan yang kira-kira akan diusulkan oleh kecamatan yang sama dengan kegiatan top down itu tidak usah diusulkan lagi oleh kecamatan. Karena kecamatan sudah tahu, oh ada kegiatan saya di PU begini-begini, saya tidak usah mengusulkan lagi. Bimbingan teknik ini diikuti oleh sebagian kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, kepala UPT, dan Kasubag Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong. Dari Gedung Pusat Informasi Pembangunan, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.